Satu aja yang ku minta dari kita, ayo perbaiki hati kita masing-masing. Karena kita mau ke rumahnya Allah, jadi tamunya Allah. Yang namanya tamu, Bu, terserah yang punya rumah. Mungkin aja jamu baik, alhamdulillah, tidak juga, koreksi diri tak. Sama Tonji kalau datang ke rumahnya Haji Hasan, nak kasih ke kopi natena, ya urusannya beliau. Tidak nak kasih ke, iya. Masa mau ke marah-marah? Nah, bukan saya yang punya kopi, tapi tak lewat-lewat Tonji kalau datang tidak nak kasih ke kopi. Allahu Akbar, itu namanya labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kulihat ke semua ini bercahaya semua muka tak. Mungkin karena ada sinar lampu. Nih, kalau kulihat-lihat ke semua ini yang mau berangkat haji umroh ini, pikirannya, badannya ada di sini, tapi badan hatinya ada di tanah suci. Sampai ada yang tidak bisa tidur karena pusing dengan apa mau nak belanja. Yang kedua, tapi catat lalu nak kalau ada yang pesan. Iya, karena biasa itu di jalan dilupai, nanti pi sholat baru diingat. Iya, karena banyak jamaah yang itu begitu sholat Allahu Akbar. Ya, nupi belum kubelikan nggak bayar. Hilang konsentrasi sholatnya karena sanging belanja amami. Ya, kalau bisa catat-catat yang pesan. Oh, ini pesannya cerek-cerek baru 50.000 jina kasihkan. Ada yang tidak bisa tidur karena tidak tahu apa mau nak baca. Jam makin stres dengan bacaan sholat tadi. Jam makin pusing bilang, apalagi seumuran dengan saya. Dia dihafal kisah tua, pindah ki pasti dilupa sudah dihafal. Makanya jam makin menghafal di baca-baca mama ki, jam makin stres dengan hafalan. Tuh. Karena tawaf itu artinya mutar 7 kali, mau berdoa tidak berdoa tidak jadi masalah. Cuman tidak enak natunji kalau di depan nama rumahnya Allah baru tidak berdoa orang. Di sini saja nak berdoa, apalagi di tanah suci. Calon tamu-tamu Allah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat haji umroh itu panggilan. Apa Ibu? Panggilan dari mana? Panggilan dari Allah, bukan karena uang yang banyak. Iya Bu, kemarin bawa ke jamaah haji. Ini baru Kak, sebulan nih, harus sebulan pulang dari tanah suci. Ada jamaah hajiku itu di depan nama Masjidil Haram, tinggal di sampingnya Grand Zamzam Hilton kita pakai. 2 minggu mami sebelum wukuf orang di Arafah, ada teleponnya bosnya dari Jakarta. Kau pulang hari ini. Kapan kau tidak pulang, ku pecat kau. Coba. Padahal kalau dipikir di depan Nabi Mas, jika tinggal harus balik ke Indonesia. Karena kapan tidak balik ke Indonesia, dipecat. Itu menunjukkan bukan uang yang banyak kasih berangkat orang, bukan jabatan kasih berangkat orang, tapi panggilan. Bu, jadi kalau ada yang tanya ke ibu-ibu majelis taklim, ayo berangkat umroh, jangan ki bilang, di mana ngocek duit suamiku. Berarti pak kocik-kocik duit suami tak. Bilang ki insya kalau Allah panggil baru amalkan ini Bu, diamalkan ini Bu majelis taklim. Kayak ibu-ibu majelis taklim itu suka mengamalkan ilmu-ilmu ajaran-ajaran agama nih. Tiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Surah apa Ibu? Yasin. Berapa kali? 3 kali. Sebelum tidur.
Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Selama setahun dibaca, tidak berangkat, tambahi surat Tanah. Mendaftar maki di Cahaya Fadilah. Batina semua nah hafal. Betul kayak Bu, bukan uang banyak kasih berangkat ke orang nah, bukan uang banyak. Iya, panggilan Bu, panggilan dari Allah. Nih Bu, contohnya yang bicara di depan tak ini. Seandainya uang banyak kasih berangkat ki atau ini di mana kamu ambil uang kok dong? Tapi alhamdulillah ini baru-baru bawa ke jamaah haji lagi. Iya, tidak ada uang kok. Tapi karena Allah panggil, ada saja jalan. Ada saja jalan Allah panggil sampai kita bisa berangkat lagi tanah suci. Nih, dekat rumah aku Pak. Mobil truknya berjejer karena ada tambang pasirnya di Malino. Rukonya berjejer, tidak berangkat. Ternyata Cina. Serusna semua. Jadi yang mau berangkat haji nanti jangan maki ragu-ragu. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita sama-sama nanti. Yang kayak ragu karena pemberangkatan kita insya Allah kayak tahun lalu, kayak tahun ini. Ini kayak tahun ini pemberangkatan kita itu kita lebih awal, makanya kita agak lebih lama sampai kemarin itu kita 40-an lebih, 40 hari lebih karena masih ada jamaah umroh kita masuk. Begitu jamaah reguler mendarat di Madinah, kita bergeser masuk di Makkah. Tidak ada pemeriksaan. Banyak, tapi bukan nyebut nama travel ya, tapi banyak travel yang lain itu sampai ke pinggir-pinggir gunung lewat, sampai masuk di Makkah itu tidak pakaian ihram, otomatis kena dam dia. Kenapa? Karena seharusnya begitu mendarat di Jeddah, ambil mikot, masuk tawaf, sa'i, tahallul, tapi dia tidak. Kenapa tidak? Karena takut kena pemeriksaan. Kalau kita jamaah saya yang kemarin ku bawa, alhamdulillah aman. Pun kalau ada kendala, itu cuman kendala kepulangan dengan kopor-kopor, itu je kendalana. Karena koporna adeh sampai prematur. Ya, insya Allah jangan khawatir, apalagi saya yang bawa Kak dengan jinana, insya Allah aman Bu. Yang penting satu yang ku minta dari kita, ayo perbaiki hati kita masing-masing. Karena kita mau ke rumahnya Allah, jadi tamunya Allah. Yang namanya tamu Bu, terserah yang punya rumah. Mungkin ajamu baik, alhamdulillah, tidak juga koreksi diri tak. Sama Tonji kalau datang ke rumahnya Haji Hasan nak kasih ke kopi natena ya urusannya beliau, tidak nak kasih ke iya. Masa mau ke marah-marah? Nah bukan saya yang punya kopi, tapi tak lewat-lewat Tonji kalau datang tidak nak kasih ke kopi. Allahu Akbar, itu namanya tamu Bu ya. Yang selanjutnya Bu, sebelum kita berangkat, ayo perbaiki niat kita. Apa niat kita berangkat Bu? Apa niat kita? Kalau ibadah Bu, biar di masjid di sini bisa ibadah. Jadi kalau ditanya ke kenapa berangkat ke tanah suci, bilang ke karena Allah, bukan karena siapa-siapa Bu. Ya, harus sesuaikan antara mulut dengan hati kita. Karena Allah. Iya, insya Allah. Karena Allah. Iya. Jadi jangan sampai di bandara kasih naik di status OTW. Nah bilang beng karena Allah. Makassar Jeddah, di komen sama temannya, iya tahu, Nabi bilang iyalah, kita kan tiap tahun umroh. Ini nama habis pahala ini, bukan karena Allah, cuman karena mau ditahu Bu, Ibu. Kecuali yang punya travel atau agen, nggak apa-apa, itu kan jualan. Iya, kalau kita jamaah, astagfirullahalazim, jamaah kita kasih naik. Ada tuh jamaah aku bilang, oh ndak ji saya Ustaz, tidak ji, lillahi ta'ala, betul kan ndak kasih naik jadi status. Tapi pada saat tawaf secara langsung sih, subhanallah, walhamdulillah. Untuk apa itu? Ya, ayo jangan pakai ibu di. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Pun kalau ada tetangga tak yang tahu, keluarga tak yang tahu, ayo banyak-banyak istighfar. Saya berangkat karena Allah. Yang kedua, yang keberapa itu kah? Oi bunda, ayahanda bundaku, tanamkan dalam hati tadi bahwa apa yang kita belanjakan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Iya.
Kalau Allah yang janji, itu tidak bakalan diingkari janjinya. Beda kalau janji kampanye. Dia tonji yang berjanji itu, dia tonji yang ngingkari. Minta maaf di, tidak ada calon kan di sini. Urusan. Yang kita marah nah, kalau marah berarti kita itu. Kalau Allah yang janji, apa janjinya Allah? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu satu biji dia tanam akan tumbuh satu batang, akan menjadi 7 batang, dan setiap batangnya akan mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkainya akan mengeluarkan 100 butir. Itu perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Makanya kalau mendaftar di Cahaya Fadilah, supaya Allah gantinya makin terlalu kuat menawar. Kalau ada juanta belanja kami wanta, enjo kade mau fasilitas mewah, dari setengah mati menawar. Dia jinana dia. Nikmati mi wanta. Belanja kami wanta karena ini mi aslinya harta ibu. Bu, minta maaf, uang yang kita kantongi sekarang itu belum tentu kita punya. Mobil tak yang di rumah yang parkir itu bu belum tentu kita punya. Motor tak yang ada di bawah itu belum tentu kita punya. Bisa jadi ambil pencuri, ambil apa, itu bukan kita punya. Tapi apa yang kita belanjakan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Di yaumil akhir pasti kita akan ketemu. Ada yang tanya kata tadi, kan baru ke pulang manasi juga ini, Ustadz biar itu yang ku belanjaya untuk oleh-oleh, nah ganti juga Allah. Ku bilang iya Allah ganti. Itu belanja untuk siapa kah? Halo, untuk siapa itu dibelanja? Kan untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk jamaah masjid tak, biar nasi tengah mati maki di imigrasi. Kulihat itu biasa di imigrasi, setengah matinya ada mina tenteng kanan, ada mina tenteng kiri, ada mina ransel kecil di depannya, ada ransel besar di belakangnya, ada Tommy itu nadorong pakai kaki, baru paspornya nagigi kayak orang setrok jalan. Jamaah dari mana itu? Dari Makassar. Kan dari Makassar minta paling kasar balanja. Tapi pasti Allah akan ganti Pak Ibu. Allah pasti akan ganti. Jadi kalau banyak di hartata, banyak juanta Pak Ibu, nikmati di tanah suci karena ini aslinya hartata. Setengah mati tidak ditahu mana mi malam, mana mi siang, cari uang, mana mi hujan, mana mi panas. Ayo nikmati harta. Dengan apa? Ibadah. Di yaumil akhir bu, Allah akan tanyakan tuh hartata. Kau dapatkan dari mana? Ya Allah saya dagang, saya jualan, jujur ja kok, jujur ja. Terus setelah kau dapat harta yang banyak, kau kemanakan? Berangkat ke tanah suci, ku bawa keluargaku. Apa kata Allah? Surga tempatmu. Iya. Dari mana itu uang? Dari hasil penjualan sabu-sabu dan busa-busa. Minta maaf, minta maaf. Allahu Akbar. Insya Allah Bu, Allah akan ganti jauh lebih banyak lagi. Belum pernah Pak mendengar bilang, Pak Haji berangkat tanah suci di tahun, sekalina pulang tidak makan-makan nih. Nggak pernah Kak dengar. Biasanya ku dengar kah tahun ini Pak Haji berangkat tanah suci, tahun berikutnya nak bawa istrinya, tahun berikutnya nak bawa anaknya, tahun berikutnya nak bawa cucunya, tahun berikutnya nak bawa keluarganya. Siapa yang ganti itu uang? Allah. Makanya nikmati harta Ibu, nikmati harta. Belanja memang maki, tapi ingat mami kalau lebih dari timbangan, ikat mami bayar lagi. Jangan berbangga sama driver. Yang selanjutnya, ayahanda bunda di, tidak ada itu travel, tapi tidak ada itu travel yang menginginkan jamaahnya terlantar, tidak ada. Tidak ada travel yang menginginkan jamaahnya tidak baik, pasti menginginkan baik. Pun kalau besok lusa ada cobaan di tanah suci apa, jangan langsung salahkan travel, tapi ayo koreksi diri kita. Kenapa saya tunjuk yang kena seperti ini? Kenapa jamaahku, temanku yang lain tidak kena seperti itu? Ibu ya. Nah, yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang penting selanjutnya. Hilangkan mensyekutukan Allah. Allah tidak suka diduakan. Kutanya ke ibu, kira-kira suka kita doakan suami tak? Pasti marah kita, betul tidak?
pasti melayangi piring. Apa kita bilang, Pak, saya di dapur, di kasur, di sumur, saya semua yang ngambil ki. Kenapa cari ki perempuan selain daripada saya? Tuh, kita di dapur, di kasur, di sumur, kira-kira bagaimana itu Allah? Allah yang kasih fasilitas di muka bumi ini, kenapa cari ki Allah, Tuhan selain daripada Allah? Orang yang mensekutukan Allah bukan berarti tidak sholat. Sholat, nah baca ji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah saya menyembah dan kepadamu lah saya meminta pertolongan. Tapi kalau jualan ini tidak laris ki jualan, nah cari ki pelaris. Tapi minta maaf ini, karena di wilayah pasar kan hati-hati. Kapan kita menduakan Allah, la yahbatunna amaluka, tidak akan diterima amal ibadahnya, bahkan itu akan berguguran pahalata, habis pahalata, neraka jahanam tempat kita. Tapi minta maaf, siapa suruh panggil ke ceramah? Kalau ada yang marah dengan ceramah aku, cuma ya jinane orang-orang. Tuh. Oh. Bu, minta maaf, ku cerita tadi agak lama ke ceramah ini, mungkin sekitar 1 jaman barangkali ya, jadi cukup itu 1 jaman. Biasanya kan 2 jam. Bu, tapi ku cerita ini ada jamaahku, dia bilang begini sama saya. Kan sekamar kak di Madinah. Ustadz, ajari kak dulu pakaian ihram, ku ajari mi pakaian ihram. Begitu nak buka celananya, ternyata nak bawa ki jimat-jimat. Ada jimat-jimatna di sini aja. Itu jimat-jimatna warna hitam, dulu nabe putih. Kenapa hitam? Karena kau diraki. Nah bawa ke jimat-jimatna. Mau kak marah, mau kak tegur ki. Enggak, aku kak duluan marah. Jadi apa jadi doaku? Ya Allah, berikanlah hidayah sama jemaahku ini. Singkat cerita, percaya ki bu, ini mungkin di televisi biasa kita lihat, ini nyata mentongi di depan mataku. Singkat cerita, masuk maki tawaf, mutar maki 1 kali. Nabi sikia, Ustaz, yang mana itu kak bayah? Bayangkan kak batin anda lihat panas 1 kali maki mutar. Ini bukan cerita campur bebe nah. Jadi bisik mak sama pembimbing mutawifku pakai bahasa Arab kah supaya dia tidak tersinggung. Apa aku bilang? Indana muskilah kabir. Kita punya masalah besar. Ayo muskilah. Nabi bilang masalah apa? Aku bilang nih jamaahnya tidak neleke Ka'bah. Apa Nabi bilang? Bawa cepat keluar, bawa keluar. Aku bawa keluar. Duduk di depan Grand Zamzam menghadap Masjidil Haram. Aku bilang begini, mau ki leki Ka'bah ya? Nabi bilang, mau kah iya Ustaz? Jauh-jauh ku ke sini masa tidak kulihat Ka'bah. Aku bilang betul ki. Nabi bilang mau kak, betul kak. Banyaknya dana ku kasih keluar Ustaz. Nah kenapa tidak kulihat kak? Aku bilang, tapi jangan ki marah di. Nabi bilang apa? Aku bilang buka gitu dulu jimat-jimat tak. Siapa tahu itu gara-gara itu jimat-jimat tak tidak dileki kak. Nabi bilang Ustaz kodong pemberian nenekku aneh. Nah ini mi kemarin Ustaz di Kolombo itu kan pesawat naik turuni. Begitu ku pegang normal ke pesawat. Aku bilang kenapa tidak naik jimat-jimat kok ke sini? Jadi aku bilang begini Padeng, tinggal mau kipen di sini di, saya urus jamaah yang lain daripada kita yang kurus. Saya bilang Ustaz jangan ki kodon tinggal kang, tidak ku tahu ke jalanan nggak di sini. Aku bilang kalau mau Padeng buka gitu, karena Allah tidak suka diduakan. Dia bilang iya pengen ku buka ki Ustaz. Nah buat di tong sampah kodong. Bilang ayo salat tobat, salat tobat mak. Selesai salat tobat. Ayo masuk tawaf. Begitu mau turun di pelataran Ka'bah, nah tarik isen pakai ihram kuna hampir kak jatuh. Ustaz, aku bilang apa? Nah bilang tidak tahu kak berenang. Aku bilang berenang apa seng? Nah bilang banyak sekali air, tidak tahu kak berenang. Aku bilang ya Allah, kupukul kijidaku ya Allah, kalau saya yang dosa ampuni dosaku ya Allah. Kalau ini jamaahku yang berdosa, berikan petunjuk sama saya supaya saya bisa perbaiki ini jamaahku. Jadi kembali ke tempat dudukku. Diam 1000 bahasa. Tidak ada yang ngomong. Kebetulan kan suka tongkat cincin aja. Ada cincinku kemarin itu di Luwu. Nah tawari orang mobil Alphard. Cuman tidak ku dengar kita tidur kah. Sandena bangun aja ku pasarin.
Langsung aku bilang, wih, gagaan itu cincin tak. Apa nak bilang? Ustadz, ini cincinku dulu sebelum ku ikat perak. Pernah ku kantongi, nah ada parangi kak, nah tidak mampang. Ku bilang, ini persoalan nane. Ternyata masih nabawa ki kolau nanahi. Kolau besi, kalau bilang diparangi tidak mampangi, kayak besi ji. Ku bilang di sini mako, ndak mau maka urus-urus kok. Ini jamaahnya mau selesai saya. Kita masih di sini duduk. Apa nak bilang jamaah yang lain? Kalau kau aja sendiri kurus, baru jamaah yang lain tidak kurus. Apa nak bilang? Jangan ditinggalkan kodong Ustad. Kaku buang pi kalau dibilang buang. Ku bilang buang itu. Begitu mau dilempar, ku bilang kasih kama. Nah bilang, ke kita tanya bilang buang, ku bilang, oi pakai itu cincin, tapi jangan maki yakini kalau itu yang kasih selamat. Kayak aksesoris gitu, cincin, gelang kan aksesoris ji. Jam tangan kan aksesoris. Kenapa itu diyakini? Nah ada Allah yang menyelamatkan kita semua, yang menjatuhkan pesawat Allah, yang menerbangkan pesawat itu Allah. Hilangkan itu. Selesai sholat tobat, kau aja lagi sholat tobat, masuk tawaf. Alhamdulillah, senangnya menangis sejadi-jadinya, menangis karena senang. Apa Nabi bilang? Seandainya tidak umroh kak, musyrik terus kak, neraka jahanam tempatku. Bukankah ketika masuk di Masjidil Haram apa dia bilang? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya telah datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, tidak mensyekutukanmu. Allah mengatakan labbaik ya abdi, selamat datang wahai hambaku. Tapi kalau kita mensyekutukan Allah, begitu kita masuk, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah mengatakan balle-balle kok. Itu di mulutmu bilang tidak mensyekutukanmu, tapi perbuatanmu mensyekutukanku, menduakanku. Tidak kuterima kok, siapa yang undang kau ke sini? Bahayanya. Hilangkan mensyekutukan Allah. Yang selanjutnya, apa yang harus kita hilangkan? Hilangkan sifat sombong. Allah tidak suka orang yang sombong. Biasa itu muncul kesombongan, atau kalau duduk makan sama-sama, biasa itu ada tuh bilang begini aja, saya ini 7 kali mak kesini. Siapa tanya kok? Banyak tuh yang begitu. Jadi jangan merasa diri tak hebat. Nah, tidak ada orang hebat di tanah suci pak. Tapi ada jamaah aku bilang begini. Begitu sampai di Madinah, ngapa nah langsung pergi mandi, selesai mandi langsung pergi belanja, baru mau masuk ziarah ke kuburan Rasulullah. Aku bilang, bu, mau kemana? Kita bilang, mau pergi dulu belanja. Aku bilang, jangan, mau masuk dulu di kuburan Rasulullah, bilang jalan dulu, mau ke pengalaman, mak. Aku bilang, justru pengalaman tapi itu, nah kita yang bawa jamaah. Nah bilang dulu, mak, ku tahu sama pak anakku sebentar. Aku bilang, kenapa tidak dipakai itu di karta? Ada yang di kalung itu. Iya, itu tanda pengenal kita, pengganti paspor. Kalau haji itu gelang. Ya. Aku bilang kenapa tidak dipakai itu anuta? Nah bilang ke pengalaman mak di sini Ustadz 7 kali mak 8 dengan haji. Aku bilang nanti kesasar kita bilang kalau kesasar ke I can speak English. Apa aku bilang? Hilang lalo kok. Hilang betul aja. 2 hari 2 malam baru ku dapat. Saya tonjian repot. Kapan piku dapat? Yang kedua harinya di mana ku dapat? Tidak pernah tonji hotel kak. Ku bilang ini jamaah dicari kak kapan kan? Langsung aku bilang, Bu Haji dari mana ki? Langsung balik dia bilang, kau ya dari mana kok? Aku bilang, dia yang hilang baru saya namarai. Bilang dari mana ki? Nah bilang mana hotel kak? Aku bilang nih. Ayo pergi makan. Ke pagi-pagi pergi nih. Beri sarapan, baru ku bisiki. Kalau sebentar mau ki lagi turun di masjid di istighfar ki, apa Nabi bilang minta maaf ke Ustadz sombong. Apa aku bilang jarrah kok. Tidak sadar kak. Selesai makan ku antar ke kamarnya. Bahagianya itu anak batina pelukan cipika-cipiki saking bahagiana mau tuh nggak na pelu. Bukan muhrim. Tapi sempat aja tuh pikir-pikir. Astagfirullah, enggak lah. Ku antar mi ke kamarnya. Kulihat jam 10 mi pagi waktu Madinah. Aku bilang mau pergi sholat duha deh.
pergi mas sholat duha, kulihati lagi jamku, ku bilang kalau pulang ke ini ke hotel, paling pulang ya tidur, mending baca Quran deh, tunggu zuhur. Selesai sholat zuhur, rencana aku mau pergi makan siang. Kenapa tidak ku dapat hotelku? Giliranku tidak dapat hotel. Nah itu hotel, setiap berangkat dua ji ku pakai kalau di Madinah, kalau bukan Al-Haram dan Lataiba. Kenapa tidak kulihat itu tulisannya dan Lataiba? Nah bataiku tuh bolak-balik tanah suci dari 2008 sampai sekarang Pak Ibu. Itu yang selalu ku pakai. Kenapa tidak kulihat itu tulisannya dan Lataiba? Kapan ku dapat? Selesai Pak sholat Isya, masuk Pak di Raudah sholat taubat. Ku bilang ya Allah, dosa kak barangkali sama jamaahku. Ku tutup tom gitu mata aku aja, ya Allah, dosa kak barangkali sama jamaahku. Bateku kata-katai, tapi dalam hatiku jikodong. Pas ku buka mataku, persis ton jamaahku di sampingku. Langsung Nabi Siki, Ustadz dari mana ke? Ku bilang di sini ya. Aku suka mentongi tinggal ke saya di Raudah. Bukan ku suka kehilang mentonga. Cuma ndak mau kebilang-bilang gengsi dong. Pembimbing hilang. Oh kalau jamaah hilang wajar jin, pembimbing ada. Artinya apa? Ndak ada orang hebat di tanah suci. Ndak ada orang hebat di tanah suci Pak, ndak ada. Ini bayangkan pembimbing saja hilang, apalagi jamaah yang baru mau berangkat. Jangan kehilangkan itu sombong Pak Ibu. Allah tidak suka orang yang sombong. Nah, yang selanjutnya tapi tidak ada jibom beta ini yang mau berangkat kan nih. Kalau ada bom beta datang ki, biar kita yang benar datang ki minta maaf nah, karena biar bolak-balik ke tanah suci. Kalau masih ada bom beta tidak diterima ibadat. Datang ki minta maaf, bilang maaf Kang nah mau ke berangkat tanah suci. Sampai di situ mau jangan lanjutkan nih, pulang pakai sen dilanjutkan. Selesai itu sholat taubat. Sudah biasa pakai sholat taubat. Kapan berangkatnya nih Haji? Tanggal 17, berarti di atas ki 17-an, di jalan ki 17-an. Sebelum berangkat sholat tobat, sudah mikir sholat tobat semua? Tahu sholat tobat? Kapan sholat tobat Ibu? Ya. Tengah malam. Kalau bicara masalah sunnahnya, sholat tobat itu bagusnya antara maghrib isya. Apa ndak boleh tengah malam? Boleh, ndak jadi masalah. Cuman kalau bicara masalah sunnah Rasulullah itu biasanya beliau lakukan antara maghrib isya. Saya sengaja sholat sunnah taubat, itu lafaznya itu niat dalam hati. Yang penting hati ikut, mulut itu cuma penguat, kata Imam Syafi'i. Yang penting hati, biar mulut ngomong, kalau hati tidak ngomong tidak sah. Biar mulut tidak ngomong, kalau hati yang ngomong sah. Saya sengaja sholat sunnah taubat, jangan sampai kayak itu. Nah, bilang, Ustadz bagaimana itu niatnya sholat duha? Aku bilang gampang aja, saya sengaja sholat duha 2 rakaat karena Allah. Nah, bilang tunggu dulu ku catat ki. Jangan makin kagampang. Nah, bilang nanti besok ku lupa. Aku bilang kalau besok dilupa ambil makin air wudhu, pasang mukena, hamparkan saja. Dia bilang makin ya Allah kayak kemarin pagi nah. Kotor lewat barang. Saya sengaja sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama Al-Fatihah, terserah apa yang mau dibaca, pengumpul. Nah, rakaat kedua Al-Fatihah, terserah lagi apa yang mau dibaca yang gampang. Di sujud terakhir lama-lama iki sujud. Kalau tidak bermasalah jima tata, kayak takutkan sakit mata ki baru lama sujud, kamu keluar bigina. Atau influenza ki jangan lama sujud, kabase saja daya. Kalau tidak gila malam sujud. Apa yang dibaca di akhir sujud? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang duduk Ustaz. Ada yang lebih pendek? Ada. Astaghfirullahalazim. Nabi bilang itu lagi na panjang. Ada yang lebih pendek? Ada. Astaghfirullah. Nabi bilang itu lagi na panjang. Ada yang lebih pendek? Ada. Astaga. Tak lewat-lewat. Astaghfirullahalazim. Jangan cuma diucapkan di mulut, tapi ingat ki dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baru ditaubatkan. Ya Allah, saya tidak mau lagi tinggalkan sholat dengan sengaja. Itu namanya taubat. Ya Allah, saya tidak mau lagi tinggalkan puasa dengan sengaja. Janji mah ini di hadapan tak ya Allah. Ya Allah, saya tidak mau lagi berzina ya Allah. Saya tidak mau lagi LGBT ya Allah. Saya tidak mau lagi homoseksual ya Allah. Saya tidak mau lagi apa kan jo puringan jo?
lesbia ya Allah. Saya tidak mau lagi janji di hadapan Allah. Ya Allah, tidak mau lagi gosip. Ini pak gosip kasar rintongan. Apalagi kumpul-kumpul ke majelis taklim. Dia bilang, itu teman tak tuh tidak mau midat. Ya mana ke itu? Saya kalau lihat orang seperti itu, satu mami doa aku, ya Allah kembalikan lalu bibirna. Tidak mau lagi tinggalkan, tidak mau lagi lakukan itu. Taubat mak ya Allah. Itu namanya taubat. Janji di hadapan Allah. Iya, dengan banyak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bangun dari sujud, bersalam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Apalagi yang banyak dibaca? Banyak baca ini bu, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafal semua ini? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa ini yang kusuruh baca Pak Ibu? Kenapa bukan istighfar? Ini dahsyatnya, ini doanya Nabi Yunus. Bayangkan Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Gelapnya luar biasa. Dalam ruangan ini saja Ibu, dalam ruangan ini saja, matikan lampu, matikan AC, tidak ada cahaya masuk. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Gelapnya, pengapnya, panasnya. Kira-kira bagaimana itu Nabi Yunus? Begitu Nabi Yunus baca ini pengakuan dosa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah keluarkan dari perut ikan, dimuntahkan keluar gara-gara ini baca. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, masalah apapun yang dihadapi, persoalan apapun yang dihadapi, ayo biasakan baca ini. Allah akan keluarkan kita dari persoalan yang kita hadapi. Setelah itu tanggal 17 jam berapa berangkat Haji? Jam 9. Siapa kan Jolimanta Haji? Jam 9 pagi. Berarti sampai di sana setengah 4 waktu Jeddah. Waktu Jeddah setengah 4 sore waktu Jeddah. Ya. Sebelum kita berangkat, ada namanya mandi sunnah safar. Apa itu safar yusafir? Musafir, biasa kita dengar? Orang yang bepergian jauh. Itu namanya musafir. Ya. Saya sengaja sholat sunnah safar. Tapi sebelumnya mandi sunnah safar dulu. Saya sengaja mandi sunnah safar karena Allah. Mandi seperti biasa. Kecuali yang muda-muda yang mau berangkat, siapa tahu sebelum berangkat ambil jatah dulu sama bapakna nama makna. Itu bukan mandi sunnah safar, tapi mandi wajib. Kalau sudah maki mandi wajib, jangan maki lagi mandi sunnah safar, nanti influenza ki. Iya. Kalau sudah maki mandi wajib, jangan maki mandi sunnah safar. Siapa tahu saya sengaja mandi wajib karena Allah. Mandi wajib sebentar bilang, mandi sunnah safar Kak. Jangan maki, karena ada di dalamnya. Itu jauh lebih penting daripada mandi sunnah safar. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ayo mandi sunnah safar. Saya sengaja mandi sunnah safar karena Allah. Ustadz, apa harus saya basahi rambut? Kalau tidak ada hair dryer di rumah, tidak ada pengering di rumah, jangan maki basahi karena takut gap paki lembab ki kepala tak, gatal ki atau bau kepala tak, jangan maki. Tapi kalau ada hair dryer diperkirakan akan kering, maka basahi. Kalau bicara masalah sunnahnya, selesai ambil mandi sunnah safar, sholat sunnah safar. Saya sengaja sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliah ayyuhal kafirun. Kalau tidak dihafal ki kuliah, yang lainnya mau. Karena saya saja kuliah, tidak berani kah baca. Kapan aku baca kuliah, tidak ada habisna. La abudu ma ta'buduna wa la antum ma'abiduna ma'abudu wa la ana abidum ma'abattum wa la antum ma'abiduna ma'abudu wa la ana abidum ma'abattum wa la antum ma'abiduna. Jangan makin. Ya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah kulhu Allahu ahad. Ustadz, apa bisa di kulhu terus? Boleh. Nabi bilang rakaat pertama kulhu Allahu ahad. Kemudian terus rakaat kedua Nabi bilang Allahus somad. Oh sambaran tuh.
Nah, selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Puji dulu Allah baru minta kepada Allah. Allah suka dipuji baru minta. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baru apa doa tak? Ya Allah, selamatkan saya. Tuh doa tak. Selamatkan saya dan rombonganku sampai di tujuan, kembali dengan selamat tanpa terjadi apapun. Bu ya, duduk di kursi. Apa dulu dibaca pada saat duduk di kursi? Baca ayat kursi. Untuk apa dibaca ayat kursi? Rasulullah mengatakan, siapa yang baca ayat kursi, hadisnya sahih nih, siapa yang baca ayat kursi di pagi hari, Allah akan jaga dia, keluarganya dan hartanya sampai malam hari, sore hari. Jadi ini untuk keselamatan tadi, dan keluarga tak beserta harta. Jadi jangan lagi pusing, baru sampai di bandara, woi jagai mobil karena belum pilunas. Nah sudah tidak titip kepada Allah, nah masih pusing. Ini memang manfaatnya baca ini ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi di malam hari atau sore hari, Allah akan jaga dia, keluarganya dan hartanya sampai pagi hari. Tenang, ada Allah yang jaga, Pak. Jadi jangan lagi ragu-ragu, kenapa itu anuku, kenapa itu anuku. Jangan kisah makan dulu. Orang tua tak dulu itu kalau mau berangkat, nah panggil ki istri, nah panggil ki suaminya, nah bilang, Pak sini ki, jagai anak-anak anak. Itu orang-orang tua dulu kita. Sekarang tak balik ki. Kalau mau perangkat istrinya, bukan suaminya nak panggil anak-anak. Sini kau nak jagai suami, jagai bapak nona. Ada kuliah itu nasi sinter belan jo. Oh. Setelah baca ayat kursi, berdiri di pintu, apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Rasulullah mengatakan, siapa yang baca ini sebelum tinggalkan rumahnya, ada 3 malaikat yang jaga. Ada 3 yang malaikat yang jaga. Jadi biar bukan berangkat umroh, baca lalu kalau tinggalkan rumah tak. Mau pergi ke pasar, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mau pergi ke mall, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau pergi gosip, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Insyaallah tidak jadi gosipnya. Langkahkan kaki kanan kita keluar. Kalau sudah langkahkan kaki kanan kita keluar, jangan makin pusingi di belakang budi. Yang kedua, jangan makin lagi periksa yang mana kuat, napas kanan apa napas kiri. Kan banyak itu pesan orang tua nah bilang, jangan kau langkahkan kaki kanan nah, kalau tidak kuat nafas kanan. Jadi kalau tak sumbaki, influenza ki, orang semua terbang kejet dan dia masih periksa di sini. Jangan maki begitu, tawakal tuh Allah, langkahkan kaki kanan keluar maki, jalan maki, karena kita ini tamunya Allah, Allah yang jaga semua nih. Tuh. Tapi ada tuh jamaah begitu. Kayaknya nih bulan 11 yang lalu, bulan 1 yang lalu Pak, saya bawa 600 jamaah. 600 jamaah. Ada jamaahku kan mendarat di Madinah ki, begitu turun dari tangga pesawat, nah letakkan kakinya di lantainya bandara, itu tangannya langsung nak kasih begini turun. Baru nak kasih masuk di mulut. Baru saya di belakang. Aku bilang, kenapa Kina? Bilang, ku makan di Madinah. Kulit balalan tuh. Masa Madinah mau makan? Kenapa pakai yang begitu-begitu? Ada anak bilang, itu Ustaz waktu di bandara kan hujan lebat baru kita terbang. Itu deh sampai keluar Indonesia itu goyangnya luar biasa Pak. Goyangnya luar biasa. Nah bilang begitu ku tunjuk, nah bilang sama saya, Ustadz yang mana itu pesawat yang mana ditumpangi? Ku bilang itu. Nah tunjuk, nah begini, kasih begini, nah masuk di mulut. Nah bilang ku makan ini pesawat kan. La ilaha illallah. Ada saja yang begitu. Lende lumpuh nanti batan. Namanya pesawat. Jadi di Makkah Madinah itu kalau ketemu kan di tempat makan tuh Jawa. Dia bilang ngapa Ustaz kamu menghindar? Kemudian dia gak pernah kita nuka andre. Pesawat lagi nanuka andre. Madinah lagi nanuka andre apalagi nanak. Iya aja. Nama ngapa Ustaz ke kasara anjo Ustaz. Bilang kalau sarap pantama tuh ngiriak kalah kah. Astagfirullah. Nah, naik pesawat terbang, tapi ayahanda bunda banyak nih yang biasa naik pesawat deh.
Rata-rata biasa makin pesawat biasa midi. Kalaupun ada orang tua tadi yang muda-muda ya antar ki masuk di WC kalau mau buang air kecil. Karena kemarin itu ada jamaah kodong kan namanya orang tua tidak tahu ki tidak diantar tongi kodong sama keluarganya atau temannya kencing di lantai WC ya. Iya, jadi itu pramugari selalu bilang, Ustadz kalau bisa tanya ya sama jamaahnya jangan kencing di itu, jangan pipis di itu. Kasihan kita juga yang di depan WC teh pramugari sesatong. Ada tuh jamaah ya, nah suruh ajar jidirina tapi na tunjuk-tunjuk ya dulu. Kan ceritanya begini aja, bilang Ustadz, ajari kak masuk, ajari kak dulu di WC, aku ajar mi masuk, aku bilang masuk mak, aku tanya ini klose, dudukin aja ki jongkok. Ini kalau mau dibilas, ini kalau mau ki ambil air pencet kita ada gelas-gelas kecil kasih sedikit gitu air keluar. Dia bilang iya Ustadz, aku bilang ini pintunya pintu yang terlipat, bukan yang begitu dibuka langsung terbuka, ini yang terlipat. Agak ribet ki memang kalau kita tidak paham. Tutup misalnya jangan ki kunci langsung anda bilang tidak nintip ya. Aku bilang siapa sih mau intip ki? Tidak berangkat ki lagi umroh, tidak mau ke intip ki apalagi mau ki berangkat umroh. Dia bilang kenapa tidak nusuruh kunci? Aku bilang takut kan nanti tidak ditahu ki dibuka. Kan tinggal kudorong mami masuk. Dia bilang jamnya mau intip kak. Awas kok. Sakit tunji itu hatiku bilangi begitu kata ide ngapa mi ibu. Jadi berdiri tuh itu di depan WC. Aku bilang siapa tahu ada yang masuk toh. Begitu selesai kencing hati turun tidak ada air, coba pencet. Baru kan klosek pesawat ke angin keluar. Angapa loncat keluar. Nah bilang Ustaz meledaki pesawat kah. Aku bilang tidak kuintip ini tapi kelihatan kok kamu belum pernah pakai celana loncat. Bukan cerita campur beben kenyataan. Nah, di atas pesawat tapi kita persingkat. Di atas pesawat kita mau sholat, kan yang kita dapat ini sholat zuhur dengan asar. Nah, kalau satu pesawat ambil air wudhu, kira-kira habis ke airnya pesawat kah? Betul tidak? Ada kemudahan yang Allah berikan. Apa itu tayammum? Tahu semua maki tayammum? Ngomong maki cepat ngapa mi? Tidak mau dibilang tidak tahu. Ku tahu je, Bu. Orang Indonesia wajar kalau tidak tahu tayammum karena di Indonesia terlalu banyak air. Saking banyaknya air nih di depan kantor gubernur beberapa bulan lalu sampai di sini air kayak. Oh banjir banjir. Jadi wajar kalau orang Indonesia tidak tahu tayammum karena biar sakit tidak enak rasa kalau tayammum nih. Dia sukanya ambil air wudhu biar sakit. Walaupun ada kemudahan kalau sakit keras ndak usah tayammum, ndak usah ambil air wudhu, tayammum. Cuman kan ndak enak dirasa. Dan tayammum itu dipakai pertama kalau tidak ada air. Yang kedua ada air tapi tidak bisa kena air. Itu baru bisa tayammum. Dan tayammum itu bisa batal dengan sendirinya. Contoh, tayammum kah mau ke sholat ini di sini, mau lagi lewat waktu asar kah, tidak ada air tayammum nggak? Selesai ke tayammum tiba-tiba ada air, dengan sendirinya tayammumku batal. Harus ambil air wudhu karena ada nih air. Tuh. Yang kedua, tayammum itu cuma dua yang kena, muka, tangan sampai siku, dua jina kena. Jangan sampai itu kayak itu jamaahku ambil ke air wudhu kan tidak ku manasiki, bukan saya manasiki. Tayammum mina kena. Kenapa kayak orang ambil air wudhu? Begini modelnya tayammum. Ku bilang ngapa ki enjo? Nah bilang tayammum. Ku bilang itu ambil air wudhu dengan angin. Ku bilang siapa yang ngajar ki? Nah bilang guruku. Ku bilang begini sampai di Makassar kasih kayak itu nomor telepon na guru tak. Mau ku telepon. Nah bilang mau dia apa? Ku marah-marahi. Kenapa ada orang tayammum begitu? Lama pi baru bilang saja yang sotta. Bilang kau aja pengen sotta baru ustadz musalahkan. Bilang dia ngajar kok. Tayammum itu cuma dua aja yang kena. Tapi persyaratannya kalau mau tayammum ini yang banyak yang dilanggar ini Pak persyaratannya. Pertama yang punya jam tangan dan sejenisnya lepas. Ya. Yang punya jam tangan, gelang apa lepas. Yang punya cincin dan sejenisnya lepas.
Yang punya yang pakai kacamata dan sejenisnya lepas. Ya, kita tayamum. Dengar biar tidak pakai mic. Dengar. Ini kursi kita di sini, ini sandaran kursinya yang ada di depan kita. Di depannya itu ada meja makan kita. Iya ya. Ah, itu meja makannya bisa dipakai untuk tayamum. Bisa dipakai untuk tayamum. Yang di pinggir pesawat, dinding pesawat bisa dipakai untuk tayamum. Ya. Nah, oke, kita tayamum. Angkat lengan baju kita. Ini umumnya gambaran umum dulu yang saya sampaikan ya. Angkat lengan baju kita, kita tayamum. Saya sengaja, itu niatnya, lafaznya, saya sengaja tayamum untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Ataukah saya mau tayamum karena Allah. Tempel turun, jangan maki kasih begini nak, tidak ada debunya. Anggap ini ada debunya. Tempel turun, jangan tuh maki tiupnya. Jangan maki, baru dikasih begini ditiup kalau banyak pasirnya. Ya, tempel turun, tek, 1 kali. Muka, mau dari atas turun boleh, mau dari bawah naik boleh. Dua-duanya boleh. Ya, tuh, saya simpan dulu ya. Nah, selesai. Jangan maki putar-putar kina, nanti lipstick lari naik. Biar malaikat gitu ketawa, nah bilang ngapa na listin Andri. Selesai di sini, sebentar pindah lagi di sini, jangan ke itu terus. Harus pindah. Karena debunya yang mau diambil. Truk 1 kali. Enggak apa-apa, bisa kah diikuti? Bisa. Bisa kah diikuti? Tapi bukan ki ku ajar nah, ku kasih ingat ki. Oke. Tangan kanan menghadap ke muka. Mana tangan kanan tak? Tangan kanan menghadap ke muka. Oke? Tangan kiri di belakang punggung tangan kanan. Sekali lagi, tidak kuajari ke ini nah. Karena banyak juga yang salah ini cara tayamum. Yuk. Tangan kanan menghadap ke muka, tangan kiri di belakang punggung tangan kanan. Kasih nenek di ujungnya. Kasih nenek di ujungnya. Geser turun sampai siku. Naik sampai pergelangan. Stop sampai pergelangan, sampai pergelangan. Kenapa sampai pergelangan? Kapan naik begini? Ini batal. Kenapa? Karena ini sudah menyentuh. Ini sudah menyentuh. Iya. Sampai di pergelangan, sampai di pergelangan, sampai di pergelangan. Kita ulang ya, kita ulang. Tangan kanan menghadap ke muka. Tapi kalau di pesawat ki jantung ki bilang tangan kanan menghadap ke muka. Nah bilang di samping tak ku tahu tonjing ngapa mi. Sekali lagi bukan ki ku ajari nah, ku kasih ingat ki. Karena kapan waktu kita lakukan ini. Ya. Tangan kanan menghadap ke muka, tangan kiri di belakang punggung tangan kanan. Geser turun sampai siku, naik sampai pergelangan. Stop sampai pergelangan. Tangan kiri dibalik. Tangan kanan lagi yang turun. Sudah bisa bersentuhan begini karena tidak menyentuh mi. Paham? Pintar anak-anakku. Minta maaf ya, bukan ki ku ajari nih, ku kasih ingat ki. Nah kita mau sholat, nggak apa-apa kita praktek sholat di atas pesawat, nggak apa-apa. Jadi begitu saya ji, kalau manasi kak lama kak manasi. Iya, kenapa? Karena dari rumah sampai pulang ke rumah. Kita duduk di atas pesawat, sandarkan badan kita. Kita mau jamak sholat kita ini. Kita mau jamak sholat kita. Jamak apa namanya? Jamak takdim kasar. Jamak artinya digabung. Takdim waktu asar diambil di waktu zuhur. Kasar itu dipersingkat. 4 rakaat zuhur, 2 rakaat mami diambil. 4 rakaat asar, 2 rakaat mami diambil. Digabung jadi 1 kali niat, 2 kali bersalam. 1 kali joran niat, tapi 2 kali bersalam. Oke, sudah. Kita sholat. Praktek ya. Saya sengaja sandarkan badan. Saya sengaja sholat jamak takdim kasar. Zuhur asar karena Allah. Allahu Akbar. Ini contoh aja kasih besar suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca doa iftitah, tidak baca, tidak jadi masalah. Yang penting baca Al-Fatihah. Tidak hafal Al-Fatihah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladdallin. Kasih selesai kita, jantung kita bilang sampai waladdallin. Kasih selesai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ruku. Tegakkan badan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Mau 1 kali, 3 kali terserah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud Allah. Yang sujud betul lah sandaran kursi teh. Allahu akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Mau 1 kali, 3 kali terserah. Allahu akbar. Rabbighfirli. Pelan-pelan baca ini ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyat. Mau ki at-tahiyatul mubarakatuh kasih keluar telunjuk boleh. Mau ki nanti asyhadu an la ilaha illallah kasih keluar telunjuk boleh. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid. Tutup bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tabe ayahanda bunda, jamaki biasakan buka tangan nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa buka tangan? Nah, bilang buka pintu sorga. Kenapa dibuka tangan kiri? Buka pintu neraka. Jangan maki. Kecuali kalau di antara kita ada yang dapat hadisnya tentang buka tangan, sampaikan sama saya. Baru saya bisa sampaikan ke masyarakat. Tapi karena saya belum pernah dapat hadisnya membuka tangan, jangan kita tambah-tambahin nah. Masalah sepele jinne. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ide. Nah, selesai beri salam, selesai sholat zuhur. Nah, dalam fikih mengatakan begini, 1 tayammum, 1 sholat fardu. 1 tayammum, 1 sholat fardu. Saya tayammum masuk maghrib karena tidak ada air. Kutunggui sampai isya di dalam masjid. Tidak buang angin, tidak buang air. Tayammum saya sah, masih sah, belum batal. Tapi tayammum yang saya pakai tadi tidak bisa kupakai untuk sholat isya. Kenapa? Karena tayammum cuma pengganti air wudhu. Beda dengan air wudhu. Ambil ke air wudhu, tunggui sampai isya, tidak buang angin, tidak buang air, itu masih sah. Soal wudhu tak boleh dipakai untuk sholat isya. Tapi tayammum tidak seperti itu. Ya. Jadi bagaimana ini Ustadz? Apakah saya harus tayammum ataukah tidak usah nih? Karena ku jamak di sholatku. 2 pendapat. Yang mau tayammum silahkan, tidak salah. Yang tidak mau tayammum langsung maki sholat karena sama-sama benar. Langsung maki sholat, jangan maki niat. Allahu akbar. Gerakannya sama sholat tadi. Oke? Halo? Paham? Oke. Mendarat pesawat. Apa yang banyak dibaca? Apa yang banyak dibaca? Perbanyak baca Alhamdulillahi Rabbil. Karena kita mendarat di 2 tanah sucinya Allah, Makkah dan Madinah. Turun dari pesawat pelan-pelan makinah, agak panas kini di sana nah, agak panas ki. Turun ki di pesawat, berdiri ki sebentar sekali di pintu pesawat. Apa doa tak? Ya Allah, satukan hawanya tubuhku dengan hawanya 2 tanah sucimu.
Satukan hawanya tubuhku dengan hawanya dua tanah sucimu. Biar panas bagaimana di Makkah Madinah tidak terlalu dirasakan kita, karena kita sudah minta kepada Allah. Satukan hawanya tubuhku dengan hawanya dua tanah sucimu. Pelan-pelan makin turun. Jangan makin terburu-buru, karena bukan JPT-PT. Kayak kemarin itu jamaah aku aja. Berdiri, duduk mikodong. Setengah mati menangis di kursi pesawat. Ada mak di sampingnya, oh nenek, ayo nih, menangis terus. Aku bilang, kenapa menangis? Kena bilang, berat sekali dosaku nak, berat dosaku sampai tidak bisa berdiri gara-gara dosaku yang berat. Aku bilang, bukan tidak bisa berdiri gara-gara dosa, buka dulu safety belt. Nah lupa nak buka aja, setiap berdiri tidak bisa. Nah bilang dosa, nah berat. Bukan. Tidak buka di safety belt. Astagfirullah. Turun di Jeddah, pemeriksaan di imigrasi, yang makin pusingi di Koporta, ada billboy yang ngantar. Masuk di mobil masing-masing. Nah, setelah itu tinggalkan Jeddah menuju ke Madinah. Perjalanan 6 sampai 7 jam. Apa yang banyak dibaca di atas pesawat, di atas bus? Perbanyak baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina. Yang tidak mau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi motivasi untuk kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ada jamaah aku, dia bilang begini sebelum corona, Ustadz, mau kak berangkat umroh tapi tidak mau kak berangkat kalau tidak sama ki. Aku bilang, kenapa mesti sama ki? Nah bilang, Ustadz, supaya ada yang bisa pertanggungjawabkan di depan polisi Arab. Aku bilang, kenapa ki kah? Nangkap bajunya ji, ternyata badannya penuh tato. Aku bilang, untuk apa? Nah bilang, supaya dipertanggungjawabkan nggak di depan polisi Arab kah? Karena kalau pakaian ihram katanya itu kiri tutup, kanan buka, baru di kanan ngaminnya sadis. Ku bilang, tato ji lagi. Allah Maha Pengampun. Saya dulu ada tonji tatoku di sini, bunga mawar ibu. Tapi mati nih, akar namami. Karena mati mau hitam. Apa? Apa nak bilang? Ustaz kaya sambaran nah. Apa lagi nak bilang? Ustaz, antar kak masuk nah di depan pintu Ka'bah kalau sampai di Makkah. Untuk apa? Nah bilang, baru mau ku akui kalau Allah Tuhanku. Kuli. Sadis-sadis kan tuh. Nah bilang, iya Ustaz, kemantam premang aku dong. Ku bilang, tunggu dulu, uang nu bawa ke sini uang halal ji? Karena bilang halal ji kodong. Bilang, apa buktinya? Nah bilang, Ustadz, beberapa tahun yang lalu mamaku dan bapakku hampir bersamaan meninggal kodong, beda bulan ji. Ada warisannya, ini nih ku jual, ku bagi sama saudaraku, baru bagianku ku jual. Mau berangkat umroh saya, mau toba Ustadz. Mau toba. Aku bilang, ayo nih pading, tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Apa yang ku bilang di atas bus? Kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Saking mulianya itu Rasulullah Bapak Ibu. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Jangankan saya, jangankan kita, malaikat saja yang diciptakan Allah yang tidak pernah membangkang bersalawat kepada Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saking mulianya Rasulullah, Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tidak berhaji. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, yang duluan bersalawat siapa? Allah. Aku sampaikan lagi, di riwayat lain ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jari tangannya ratusan ribu. Itu yang aku sampaikan. Sampai Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, siapa itu Jibril? Nah bila itu malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat air hujan yang turun ke muka bumi.
Kagum Rasulullah, luar biasa ini malaikat di sana catat air hujan yang turun ke muka bumi. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ini ngomong seperti ini, ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi, tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Nabi bilang, apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu. Begitu masuk kota haram Madinah, ku bilang, Bapak Ibu, bangun mau masuk di rumahnya Rasulullah, ayo kita salawat kepada Rasulullah. Ku awali nih, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Percaya enggak Pak Ibu? Ini jamaahku yang banyak kata tok, nah berdiri teriak. Ku bilang saya kesurupan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang ke rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Menangis sujud di lantai bus. Yang ada di pikiranku, yang ada di benakku, apa ku bilang? Ini orang belum akui kalau Allah Tuhannya. Kenapa dia menangis dengan salawat? Coba Pak, bagaimana dengan kita? Ada satu jamaahku mau masuk di kamar hotel tambah jadi tangisan. Aku bilang, kenapa menangis Ki Pak Haji? Dia bilang, dari jenis sakit gigiku. Aku bilang, Tommy salawatku na tangisi gigin apa risi? Karena tuh harapan serius ku tom gigin. Allahu Akbar. Sampai di Makkah, dia sampai masuk di Madinah, masuk hotel. Tapi ayahanda bunda sekarang itu masuk di Raudah kuburan Rasulullah tidak bisa masuk kalau tidak ada tasreh. Apa itu tasreh? Semacam izin untuk masuk ziarah ke Rasulullah. Dan tasreh itu bukan travel yang keluarkan, tapi muassasah. Apa itu muassasah? Perwakilan kita yang ada di sana. Di store, Cahaya apa? Cahaya Fadillah datang tanggal sekian, dia harus masuk di Raudah ziarah tanggal sekian. Itu dibawa masuk, toh berdiri Ki. Nah kasih untuk perempuan, untuk laki-laki. Biasanya perempuan itu habis sholat subuh sampai zuhur, sebelum zuhur. Kalau untuk laki-laki biasa selesai sholat zuhur sampai malam. Itu biasanya kalau untuk masuk ziarah. Begitu masuk Ki, nah tanya Ki, dari mana? Dari Cahaya Fadillah. Kam kullu, berapa kok semua? Sekian. Nah hitung 1 2 3 dan oh ya silahkan masuk. Diantri Ki masuk Bu. Cuman enaknya kalau antri Ki masuk Ibu dipakai tasrih seperti itu, tidak berdesak-desakan Ki di dalam. Enak Ki sholat Ki di dalam, walaupun waktunya itu dibatasi 15 menit sampai 20 menit, tapi nyaman Ki sholat Ki daripada bebas orang masuk baku injak-injak Ki sampai di dalam. Kadang tidak bisa Ki sholat di dalam karena saking padatnya. Itu. Begitu masuk di Raudah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tidak terasa air mata berkucur. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Menangis sejadi-jadinya. Salatu wassalamu alaika ya Syafi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Abi Bakrin. Assalamu alaika ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, salamnya suamiku kodong belum sempat injak ke sini. Ya Rasulullah, salamnya istriku belum sempat ke sini. Ya Rasulullah. Meneteskan air mata. Salat terserah berapa rakaat, menangis di dalam. Ada jamaahku Lagus Haji bilang, kenapa menangis Ki Haji? Nah bilang, kamu menangis semua orang kuliah jadi menangis tuh. Bilang kau tak begini serius kutom menau. Astagfirullah. Selesai. Tapi apa yang kita lakukan di Madinah? Sholat, makan, tidur. Sholat, makan, tidur plus belanja. Yang jamaah haji insya Allah berangkat sama saya nanti, jamaah dulu belanja di Madinah, karena di Makkah itu ada tempat belanja grosiran namanya Kakiyah. Nanti digilir untuk berangkat, mobil ini sekian, berangkat lagi belanja murah-murah kayak di Butung.
Iya, jadi yang mau berangkat haji nanti jangan pakai dulu porsir belanja di Madinah, di Makkah pakai belanja. Ada waktu untuk belanja. Bapak Ibu, tapi untuk bunda-bunda aku jangan makin turut-turukan sama negara lain. Neleki India, Pakistan, Bangladesh, Turki masuk sholat kurudun segitiga, kelihatan leherna, kelihatan rambutna, kelihatan tanganna, pergelangan tanganna, kelihatan kakina, tidak tertutup ke badannya, masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya masuk sholat. Allah. Semua mazhab mengatakan sholat tidak diterima. Kalau pengen tidak mau pakai mukena di luar, yang penting pada saat sholat pakai mukena. Kalau besar ji kerudung tak di dalam, ya jangan pakai mukena, kerudung tak mau pakai. Jadi tapi jangan mau turut-turukan, pakai mukena. Masa mau menghadap kepada Pak Desa saja sopan, apalagi kalau kepada Allah. Budi, tuh sholat. Beberapa hari di Madinah ada ziarah-ziarah, itu nanti dijelaskan sama pembimbing di atas. Nah, berapa hari di Madinah ji? 4 hari. Yang ketiga harinya malamnya pembimbing akan sampaikan kepada seluruh jamaah Cahaya Fadillah, kopor jam 9 pagi, kumpul depan kamar masing-masing. Baik yang beranak maupun yang bercucu, bercicit sampai prematur. Kumpul depan kamar masing-masing. Nanti billboy yang akan ini. Pergi dulu ziarah wada kepada Rasulullah, pamit kepada Rasulullah, bilang ya Rasulullah, karena ada jalurnya tersendiri masuk, itu tidak mesti masuk di Raudah. Ya Rasulullah, jangan cuman kali ini engkau undang saya datang ke sini. Kalau bisa tiap tahun berangkat ke sini untuk menziarihmu ya Rasulullah. Tuh, selesai pulang ke hotel, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Selesai mandi sunnah ihram, yang mau pakai Rexona gosok memami. Yang mau pakai hembody pakai memam maki, yang mau pakai parfum pakai memam mi, gunti memam mi, kuku tak, bersihkan yang harus kita bersihkan. Selesai itu pakaian ihram. Ada pakaian ihram bisa dipakai contoh? Agak lama kini, enggak apa-apa Ji. Untuk ayahandaku ada cara pakaian ihram itu biar tidak pakai keikat pinggang, tidak bakalan jatuh, tidak bakalan molor. Yang suami istri bisa dibantu sama istrinya, tapi jangan dulu buka kolorta. Nanti lihat istri dan bilang wow. Sebenarnya bukan wow nih, alif. Ada cara pakaian ihram tuh bapak-bapak, itu biar tidak pakai ikat pinggang. Langkah pertama buka kaki dulu, buka kaki. Kenapa disuruh buka kaki? Supaya kalau jalan tidak tersangkut kaki tak di pakaian ihram. Langkah kedua, kasih seimbang ini pakaian ihram kita, walaupun tidak seimbang betul. Langkah ketiga yang kiri ini masukkan dalamnya, di dalamnya yang kanan, sampai melilit ke belakang di pantat kita menutupi. Tarik kiri sesuai pernapasan, tarik tong kanan. Tutup kaki kita, tutup tumit di depan. Ini kayak sarung. Yang biasa pakai sarung pasti tahu. Apa kelebihannya? 2 lapis di depan, jalan tidak kelihatan paha. 2 lapis di belakang, nah sorot ki lampu mobil, itu tidak tak bayang-bayangi lato-lato. Dua lapis samping kiri kanan, ya, tuh rapi. Nah, pakaian ihram kita selama kita masih belum masuk tawaf, itu pakaian ihram kita masih modelnya seperti ini. Nanti masuk tawaf baru kanan buka, kiri tutup. Nah, kita tinggalkan selesai sholat zuhur, makan siang, sholat zuhur, tinggalkan hotel kita di Madinah menuju ke Bir Ali. Perjalanan ke Bir Ali menempuh jarak setengah jam. Apa yang banyak dibaca di atas bus? Berbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sampai di Bir Ali turun, sholat sunnah tahiyatul masjid, baru sholat sunnah ihram. Saya sengaja sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah kulhu.
Setelah itu minta kepada Allah, terserah apa yang kita mau minta. Yang paling penting yang harus kita minta penghapusan dosa. Baru kita naik bus, duduk di atas bus. Pembimbing akan sampaikan, jamaah Cahaya Fadillah, khususnya bapak-bapakku, periksa dulu dalaman. Karena laki-laki tidak boleh pakai pakaian dalaman atau pakaian yang berjahit. Jadi untuk sementara Pak, burung bebas terbang. Tapi dalam sangkar najis. Oh, aman. Nah, mulai makin niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah niat, sudah berlaku larangan. Apa larangannya? Pertama, tidak boleh menggugurkan rambut yang ada di badan. Mau gugur sendiri, beda gugur dengan digugurkan. Kalau gugur sendiri itu, begitu dibuka mukena, ada rambut, itu gugur sendiri. Yang mana itu digugurkan? Sengaja tidak sengaja cabut jenggot, cabut kumis, cabut bulu hidung. Siapa tahu ibu keluar ke rambut langsung tarik, itu kena dam. Cabut bulu betis, di gigi kukuta, kena dam. Walaupun tidak ada lagi pembimbingan, itu bukan urusan tak dengan pembimbing. Jangan dibilang, kata dan lihat jangan pembimbingku, bukan urusan tak dengan pembimbing, tapi urusan tak dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh pakai harum-haruman. Apa saja modelnya harum-haruman. Ya. Jadi Ustaz, kalau tawasa, tahu tawasa? Tahu. Boleh dipakai karena bukan di harum-haruman. Sakrus. Itu harum wow. Khas itu. Gitu. Kalau tawasa enggak ji, bukan di harum-haruman itu. Jadi Ustadz, ada yang tanya, Ustadz bagaimana dengan presker? Boleh pakai kalau memang kita sakit, karena itu presker bukan harum-haruman tapi obat. Balsem boleh pakai, minyak angin boleh pakai, boleh kalau memang kita sakit. Tapi kalau yang semacamnya hand body, parfum apa dan lain-lain semua tidak boleh dipakai. Jadi Ustadz kalau sudah keambil air wudhu baru pakai kak bedak, cium dulu bedak tak. Harum enggak itu bedak? Kalau harum itu bedak jangan dipakai. Adakah bedak yang tidak harum? Ada, tarigu. Memang gini sanggar lah. Itu. Tuh. Ada lagi kebiasaan begini. Tapi minta maaf. Sampai di Makkah, kita naik bus ini aja. Naik kereta cepat. Ya. 2 jam sampai. Kalau mau ki cepat naik, tidak mau ki naik kereta baru mau ki cepat ke sana beli ki sepatu roda. Pegangan di kereta ya sampai di sana itu duduk pindah. Sampai di sana biasanya kan makan ki dulu baru turun tawaf. Siapkan dulu fisik makan. Ada kebiasaan begini. Apalagi yang muda-muda. Tidak enak kita rasa kalau sudah makan baru tidak sikat gigi. Boleh sikat gigi tapi jangan pakai pasta gigi. Kapan pakai pasta gigi? Jumhur ulama mengatakan kena dam. Apa itu dam? Dam itu bahasa Arab. Damun artinya darah, harus kucurkan darah. Bahasa umumnya dibilang bayar denda karena ada pelanggaran. Jadi kalau ditanya apa itu dam? Darah. Ya, damun bahasa Arab itu. Nah, selanjutnya tidak boleh. Ada lagi kebiasaan begini. Kayak saya Pak Ibu, kalau mau pergi di lokasi acara itu tidak mau makan. Atau kan di lokasi acara Kak, biasa udah buka makan. Kenapa? Karena biasanya ada makanan masuk di perutku, ujung-ujungnya cari WC. Mau buang air. Ada kebiasaan begini, pakaian ihram ki ini sudah ki buang air besar, sadar atau tidak sadar, lihat ki sabun, ambil sabun gosok.
kena dam. Hati-hati. Sampai di Madinah, sampai di Makkah, ada yang suami istri sekamar? Ada ya? Suami istri sekamar, walaupun suami istri tidak boleh perlihatkan aurat. Ingat, walaupun suami istri tidak boleh perlihatkan aurat, walaupun sama suaminya sendiri. Ustaz, ke suamiku jadi apa aku bisa lihat di luar pakaian ihram. Pada saat pakaian ihram tidak boleh perlihatkan. Ya. Yang kedua, walaupun sesama perempuan tidak boleh perlihatkan aurat. Ini yang banyak dilanggar ini. Karena bukan di kerudunan ada kasar sama perempuan ya. Yang penting pulang dipanggil kadang ngaji. Pelanggaran banyak. Makanya kalau saya yang bawa jamaah itu aku kasih ketat mentongi. Tidak boleh, hati-hati. Karena untuk kesempurnaan itu hajita. Oh, kesempurnaannya hajita. Itu. Nah, yang paling penting yang harus dijaga fala rafata, jangan berkata-kata kotor, wala fusuk, jangan berbuat fasik, wala jidal, jangan ki berdebat, jangan ki bertengkar, jangan ki bagus singgung-singgung, tidak boleh. Ya. Nah, sampai di Makkah. Tapi kita persingkat, anggaplah ini Ka'bah. Kalau mau kita tahu Ka'bah di mana itu Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Ya makin lihat ke sana ke contoh ji. Contoh ji. Lampu warna hijau, Hajar Aswad, pintu Ka'bah, makam Ibrahim. Di sini Hijir Ismail, itu Hijir kamarnya Nabi Ismail. Di sini rukun Yamani. Tapi ayahanda bunda, kita pakai ihram untuk laki-laki begini modelnya. Kanan buka, kiri tutup. Kalau pembimbing di sini mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, kita jamaahnya yang di belakang jangan ikut-ikutan. Sejajar pakai juga, baru Bismillahi Allahu Akbar. Paham? Kalau tidak didengar apa Nabi bilang pembimbing, jangan kita oi kasih besar ke suaramu, jangan. Pakai zikirnya para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Subhanallah, kalau sudah pakai Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat rukunnya mani Bismillahi Allahu Akbar, tidak pakai kecup. Apa dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahi Allahu Akbar. Didengar ke apa Nabi bilang pembimbing? Ikuti pembimbing. Tidak didengar itu tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukunnya mani Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk putaran ke Bismillahi Allahu Akbar. Jalan subhanallah walhamdulillah, tiba-tiba apa njo? Woi jangan kita tahan ini kasih keluar beprak. Kalau ditahan ini bisa-bisa itu keluar tongi, tapi ada yang menyanyi. Kasih keluar nih. Woi tawaf ini ibadah, harus ada wudhu. Harus ada wudhu. Jadi bagaimana caranya? Keluar ambil air wudhu. Selesai ambil air wudhu, ingat putaran keberapa tadi buang angin? Putaran ketiga. Kita kembali ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Lanjutkan putaran ketiga dari Hajar Aswad. Iya, dari Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Lanjutkan putaran ketiga. Jangan diulangi dari awal. Karena kapan diulangi dari awal? Putaran ke-6 kentuk makiseng. Diulangi lagi. Kapan selesainya? Sampai ke putaran ke-7. Tapi sunnahnya Rasulullah setiap satu putaran cium Hajar Aswad. Tapi sekarang jangan ki. Kenapa kularang ki? Karena ini Hajar Aswad dengan Ka'bah setiap waktu digosok harum-haruman. Kapan ki masuk sentuh kena kidam. Oke? Cukup dari jauh saja, karena kita lagi pakaian ihram. Kecuali kalau sudah pakai tahallul, maka boleh masuk cium Hajar Aswad. Nah, selesai itu kita sholat di belakang, makam Ibrahim. Anggaplah saya sholat, walaupun bukan di belakangnya betul pas, yang penting bagian belakang. Tidak dapat ke bagian belakang karena padat. Yang penting lokasi masih Masjidil Haram. Kita sholat di belakang makam Ibrahim.
Kalau di sini ki sholat tempat sujud, di atas ki di tanah suci sholat tempat sujud dilihati kalau tidak dilihat Ka'bah. Tapi kalau masih dilihat Ka'bah utuh, tatap Ka'bah. Allah, saya sengaja sholat sunat tawaf 2 rakaat kan Allah. Allahu Akbar. Itu kalau lihat Ka'bah utuh. Tapi kalau sepotong jadi lihat, jangan paksakan mau lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Jangan ki tempat sujud atau mau lihati. Sholat sunat tawaf 2 rakaat. Selesai sholat sunat tawaf, minta maki kepada Allah. Sampaikan hajat kita, sampaikan keinginan kita, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Selesai itu, ambil ke air zam-zam. Panas ini di atas, kalau bisa jangan ke yang dingin, ambil dulu, yang biasanya dulu. Baru menghadap ke Ka'bah. Apa kita bilang? Ya Allah, kalau dalam buku manasik 3 disuruh minta. Ilmu bermanfaat, kesehatan dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Angkat ini air zam-zam, bilang ke, ya Allah, jernih air zam-zam ini. Kuinginkan seperti ini juga jernihnya hatiku. Hilangkan sifat sombong, takabur, riya, dengki. Semua sifat-sifat yang kau tidak inginkan. Sunnah hukumnya berdiri minum air zam-zam. Selesai minum air zam-zam, kita pergi sa'i. Safa, Marwah, dihitung 1. Di sini sa'i Pak, asal kata dari sa'a yas'a, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak mesti ada wudu di sini, karena ini simbol perjuangan. Kalau tawaf itu ibadah. Kalau sa'i, simbol perjuangan. Jadi biar kentut berulang-ulang, tidak jadi masalah. Safa, Marwah, kentut. Marwah, Safa, kentut di sini. Safa, Marwah, aslinya keluar. Safa Marwah hitung 1, Marwah Safa dihitung 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Tahallul. Apa itu tahallul? Asal kata dari halala yuhallil, dihalalkan dengan simbol gunting rambut. Selesai maki. Karena sudah maki, laki-laki kita yang gunting, tidak boleh karena suami istri kita, Pak kita mau yang gunting, tidak boleh. Laki-laki, perempuan. Bisa santai-santai, yang pakai yang ihram santai-santai tapi waspada. Tidak pakai gini celana. Karena ada jamaah Turki kemarin itu capek di Saiko udah langsung barin angkat Tommy itu. Dewa ibu-ibu kan ini deh bilang standar samping. Besok begitu ada yang mau umroh lagi, tanya sama pembimbing, Ustadz mau umrohkan orang tuaku, saya tomo yang umrohkan, antar kak masuk, diantar masuk tawaf, sa'i, tahallul. Tapi mengerti mama kikodong kacabe kyo orang. Ada yang mau dibadalkan, badal umroh untuk orang tua tak, biasanya ada sertifikatnya keluar, diterbitkan sertifikatnya. Hari berikutnya ada ziarah-ziarah ke Jabal Thur, Jabal Rahmah, kemudian ke Jamarot, pelemparan jumroh, kemudian ke Jirona ambil mikot yang mau umroh kedua, yang selanjutnya pulang ke Jabal Nur, dikasih lihat ke tempat pertama menerima Rasulullah wahyu, kemudian ke Masjid Kucing, kemudian Masjid Jin dikasih lihat ke di atas bus jaki, kemudian dikasih lihat ke di sini pekuburan umat Islam yang ada di Makkah namanya Ma'la. Selesai itu masuk tawaf, sa'i, tahallul. Beberapa hari kemudian ada namanya tawaf wada, pamit kepada Allah. Selesai tawaf, pulang ke hotel, siap-siap untuk tinggalkan Makkah menuju ke Jeddah. Jeddah masih singgah di Kornes, belanja, yang penting masih ada uang, silahkan belanja. Dari Kornes menuju ke bandara terbang ke Jakarta dan ke Makassar. Sampai di Makassar, yang suaminya berangkat disambut sama istrinya, yang istrinya berangkat disambut sama suaminya dengan sebuah lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah. Kita tuh makin tunggu Mudah-mudahan haji umroh makbulah. Amin. Ya Rabbal Amin. Yang mau berangkat haji, insya Allah berangkat sama saya nanti. Insya Allah saya akan bimbing. Jangan khawatir, jangan ragu. Kita berangkat karena pemberangkatan nanti itu kita berangkat lebih awal. Jadi bukan bilang sembunyi-sembunyi, tidak. Kita berangkat lebih awal supaya kita lebih aman. Kalau sudah ada lagi di dalam Masjidil Haram, tidak ada yang namanya pemeriksaan karena kita berangkat lebih awal. Sebelum pemeriksaan yang ada di jalanan, kita pemeriksaan di jalan kebiasaan 5 kali kita diperiksa sebelum masuk di Makkah, tapi kita enggak. Kenapa tidak diperiksa kita? Karena belum sampai pemeriksaan kita sudah masuk. Insyaallah ada jinana
yang koordinir nanti, insya Allah. Ya Jian, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Pak Haji, Pak Haji Usman, insya Allah. Yang ragu-ragu jangan ini nih aslinya hak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.